Waalaikumsalam Ibu. Nah, selamat pagi ya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nanda? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kita dalam lindungan Allah ya, Nanda. Amin Bu. Bertemu lagi dengan Ibu Indah Nurila dalam mata pelajaran kita, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia ya, Nanda. Iya Bu. Nah, sekarang kita sudah pertemuan keberapa, Nanda? Pertemuan pertama Bu. Nah, kita baru pertemuan pertama ya, Nanda. Berarti Nanda baru bertemu dengan Ibu. Baiknya Ibu mengenalkan diri Ibu ya, Nanda. Iya Bu. Baiklah Nanda, perkenalkan nama Ibu Indah Nurilah. Ibu berasal dari STKP PGRI Sumatera Barat, jurusan Bahasa Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan, Nanda? Di mana tinggalnya Bu? Oh iya, Ibu tinggal di Pariaman, Nanda. Tepatnya di Desa Kotomandake, Pauh Timur, Pariaman Tengah, Nanda. Ya Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada Bu. Nah, baiklah Nanda, langsung saja kita masuk sebelum kita masuk kepada proses pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya, Nanda? Ahmad Bu. Oh ya, Ahmad, tolong Ibu ya untuk dipimpin doanya hari ini. Baik Bu. Baiklah, terima kasih kepada Ahmad ya telah memimpin doanya. Baiklah Nanda, sebelum kita masuk proses pembelajaran hari ini, baiknya Ibu mengambil absen Nanda terlebih dahulu ya. Iya Bu. Baiklah, Ahmad Putra, Hadir Bu. Aulia Putri, Hadir Bu. Amelia, Hadir Bu. Bella, Hadir Bu. Cynthia, Hadir Bu. Salsa, Hadir Bu. Cindy, Hadir Bu. Indah. Hadir Bu. Sepertinya Ananda, kelas Ananda ini rajin ya. Iya Bu. Dilihat dari absensinya lengkap. Baiklah Nanda, materi kita hari ini yaitu kita membahas tentang apa? Ada yang tahu nggak? Tentang teks prosedur Bu. Ah ya, betul Cindy. Kita sekarang membahas tentang teks prosedur. Sebelumnya ada yang pernah dengar nggak apa sih itu teks prosedur? Tidak Bu. Oh ya, jika tidak ada, baiklah Ibu akan membahas materi apa yang kita pelajari hari ini ya. Iya Bu. Baiklah, kita hari ini membahas KD menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur dengan cara melakukan sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar ya Nanda. Iya Bu. Lalu indikatornya itu ada 4. Indikatornya itu kita ada 4. Yang pertama itu kita menguraikan struktur teks prosedur itu sendiri. Lalu kita mencari ciri bagi bagiannya. Lalu yang kedua kita dapat menyimpulkan prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks prosedur itu. Lalu kita menelaah hasil melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasa. Lalu yang terakhir itu kita menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Nah, pasti Nanda bertanyakan apa sih tujuan kita apa sih tujuan pembelajaran kita untuk materi hari ini kan? Iya Bu. Nah, Ibu akan menjelaskan apa sih tujuan kita mempelajari teks prosedur ini, yaitu peserta didik mampu, maksudnya Nanda tuh mampu yang pertama menguraikan struktur teks prosedur dan ciri bagi bagiannya. Lalu yang kedua itu Ananda sebagai peserta didik mampu menyimpulkan prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks prosedur. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menelaah hasil melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasa. Lalu yang terakhir, peserta didik mampu menentukan dan memperbaiki kesalahan kata, kalimat, dan ejaan tanda baca. Lalu Nanda, sebaiknya Ibu membagikan
teks prosedur agar Ananda bisa lihat sendiri ya. Iya, Ibu Bu. akan membagikan teks prosedur yang berjudul cara membuat kue brownies ya Nanda. Silakan Nanda. Tolong Ahmad ya dibagikan kepada teman-temannya. Baik, Bu. Nah, terima kasih Ahmad. Sama-sama, Bu. Nah, baiklah Nanda. Jadi dari sana, dari teks yang Ibu bagikan tadi, Nanda bisa lihat ya. Di sana ada tesnya ya Nanda. Coba Ananda kerjakan. Boleh melihat sumber buku yang lain dan boleh melihat internet ya Nanda. Iya, Bu. Jadi kita belajar tidak hanya satu referensi saja, tetapi kita boleh melihat referensi yang lain agar kita bisa memahami dengan baik dan berpengetahuan yang luas ya Nanda. Iya, Bu. Nah, baiklah, ada pertanyaan Nanda? Tidak ada, Bu. Nah, silakan ya, Ibu berikan waktu untuk Ananda mengerjakan tes tadi ya. Iya, Bu. Sudah selesai, Bu. Oh, sudah selesai ya, silakan dikumpul ya Nanda. Terima kasih Ahmad. Iya, Bu. Sama-sama. Baiklah, periksa sebentar ya Nanda. Baik, Bu. Setelah Ibu lihat, sepertinya ada yang paham dan ada pula yang kurang memahami ya Nanda. Nanti akan Ibu cek kembali ya. Iya, Bu. Baik. Baiklah, nanti akan Ibu cek kembali. Lalu, sekarang Ibu akan memberi kalian Nanda PR ya, yaitu PR-nya Nanda mencari teks prosedur, lalu tetap mencari teks prosedur boleh di internet atau boleh di buku sumber referensi yang lain, yaitu Nanda mencari tentang menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca yang ada pada teks prosedur itu ya Nanda. Iya, Bu. Apakah paham dengan tugas yang Ibu berikan? Sudah paham, Bu. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Mohon dikerjakan tugasnya ya Nanda. Iya, Bu. Sampai ketemu minggu depan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanda. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Nanda? Alhamdulillah sehat, Bu. Kita bertemu dengan Ibu udah pertemuan keberapa? Pertemuan kedua lagi, Bu. Baru pertemuan kedua ya Nanda. Masih ingat dengan nama Ibu? Masih, Bu. Siapa? Ibu Indah. Ya, betul, Cindy. Baiklah Nanda, bertemu lagi dengan Ibu Indah Nurillah, yaitu dengan mata pelajaran yang sama, Bahasa Indonesia. Baiklah Nanda, kita sudah masuk pertemuan kedua ya Nanda. Iya, Bu. Sebelumnya baiknya kita sebelum memulai pembelajaran, Ahmad, boleh minta tolong Ahmad? Boleh, Bu. Silakan Ahmad memimpin doa ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih Ahmad telah memimpin doanya ya. Iya, Bu. Nanda, kemarin tugasnya sudah, yang tugas kemarin, minggu kemarin tentang cara membuat kue brownies sudah dikerjakan Ananda? Sudah, Bu. Jika sudah, alhamdulillah. Silakan dikumpulkan terlebih dahulu ya PR-nya. Ya. Taruh saja di meja Ahmad dulu ya. Iya, Bu. Akan periksa. Baiklah. Baiklah Nanda, sekarang kemarin kan kita cara membuat kue brownies ya judulnya. Sekarang kita
membaca teks prosedur. Ini udah Ibu siapkan teks prosedurnya, yaitu judulnya yaitu cara membuat kerajinan tangan ya Nanda. Iya Bu. Nah, ini sudah Ibu kopikan dan di dalam sini juga sudah ada Ibu lengkapi dengan tes. Jadi silakan Ahmad untuk minta tolong Ibu ya, bagikan kepada temannya ya Ahmad. Iya Bu. Nah, terima kasih Ahmad. Sama-sama Bu. Baiklah Ananda. Di sana Ananda coba lihat, coba buka latihan yang Ibu berikan tadi. Kelihatan kan latihannya? Kelihatan Bu. Latihannya yaitu Nanda menelaah hasil teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasa dan menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca ya Nanda. Iya Bu. Yang ini kan tugasnya sama seperti minggu kemarin. Yang ini menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Silakan Ibu beri waktu 10 menit untuk pengerjaan ya. Baik Bu. Boleh juga seperti biasa untuk pengerjaan tugasnya boleh lihat di buku referensi yang lain, boleh lihat di internet agar Ananda tidak terpaku kepada satu referensi saja ya. Boleh melihat sumber referensi yang lainnya ya Nanda. Iya Bu. Silakan Nanda. Sudah selesai Bu. Oh sudah ya, silakan. Oh ya, Cindy sudah selesai ya. Coba Cindy Ibu beri waktu untuk menyimpulkan teks prosedur. Baik Bu. Yaitu dapat disimpulkan struktur dari teks prosedur itu ada tujuan, langkah-langkah, lalu ada penegasan ulang Bu. Oh ya betul Cindy. Nilai A untuk Cindy, telah menjawab. Betul sekali apa yang disebutkan Cindy tadi, teks prosedur. Jadi Ananda, Ibu akan menjelaskan apa sih? Tadi kan kita hanya mengulas sedikit saja. Ibu akan menjelaskan ya. Pengertian dari teks prosedur itu. Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal langkah demi langkah yang tepat secara berurut sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Lalu struktur teks prosedur ada 3 bagian, yaitu yang disebutkan sini tadi betul, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Lalu penjelasannya yaitu tujuan terdapat pada paragraf pertama. Ia berperan sebagai pengantar maupun pendahuluan terkait topik yang dibahas dalam teks. Setelah tujuan terdapat langkah-langkah. Langkah-langkah ini yaitu bagian ini terdiri dari perincian petunjuk untuk mencapai tujuan yang dibahas di paragraf sebelumnya ya Nanda. Langkah-langkah ini merupakan isi dari teks prosedur sehingga penulisannya harus diperhatikan karena ia adalah inti dari teks prosedur itu sendiri. Lalu yang terakhir, teks prosedur ditutup dengan penegasan ulang. Di sini penulisnya mengungkapkan harapan dan manfaat yang didapat dibaca jika telah melakukan langkah-langkah dengan baik. Yang terakhir, aspek kebahasaan, kaidah kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan diantaranya yaitu konjungsi temporal, kata imperatif, verbal material, dan tingkah laku, partisipan manusia, bilangan penanda, kalimat interrogatif, dan kalimat deklaratif. Nanda, setelah Ibu jelaskan materi tadi tentang teks prosedur, apakah Ananda sudah paham? Sudah Bu.
Nah, apakah ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Baiklah Nanda. Jika Nanda sudah paham, baiklah Ibu akan menutup pelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar kelas. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya Nanda, sama-sama.